Apa ndak tahu tadi sudah diperingatkan sama Allah ada gempa tadi. Itu diperingatkan. Boleh ya taala toh. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, dan bisa doa saling mendoakan, menjadi sedulur selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dan juga untuk saling mendoakan, dan semoga kita terus saling mendoakan, semoga kita semuanya selalu dalam keselamatan dan perlindungan Allah. Baru saja terjadi gempa yang lumayan dahsyat di Blitar, sangat berasa sekali. Insyaallah terletak di kenapa kan? Terletak di salah satu tempat laut di Blitar, Jawa Timur. Semoga semua saudara-saudaraku yang berada di Blitar, terkhususnya di Jawa Timur dan umumnya di seluruh Indonesia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bangsa kita, bangsa Indonesia, dijauhkan dari semua musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan bangsa kita dihilangkan dari penyakit virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, semoga dengan kejadian yang baru saja kita alami, gempa tadi, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bisa lebih beriktibar, bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, dikarenakan bumi bergoyang, mungkin sudah mulai berat dengan menampung beban-beban dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah yang terpenting kita bertaubat dan nasuh kepada Allah dan memohon ampun, memohon keselamatan. Insya Allah ketika umat ini taat, maka jagat ini tidak akan kiamat. Insya Allah belum waktunya untuk kiamat. Insya Allah selagi umat ini taat, insya Allah dunia ini tidak akan kiamat. Yang membuat kiamat itu ialah rusaknya umat. Apabila umatnya masih taat, insya Allah dunia ini tidak akan kiamat. Oleh sebab itu yang terpenting kita sebagai umat taat, beribadah kepada Allah, insya Allah dunia ini tidak akan kiamat. Dan tidak usah panik untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terkhusus yang berada di wilayah Blitar. Insya Allah Allah masih melindungi kita. Insya Allah tidak usah panik, semuanya pasrahkan kepada Allah. Yang paling penting kita berdoa, mohon ampunan kepada Allah dan mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini
saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita menjaga hati kita dari hal-hal yang mengotori hati kita, termasuk kebencian, adu domba, dan lain sebagainya. Ada, ya. Semoga dengan saling mencintai, saling menyayangi, negara kita akan selalu diberikan maghfirullah, ampunan oleh Allah. Karena kita hidup ini pun juga atas kasih sayang Allah, maka kita hidup ini kita lakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Bukankah kita ini hidup dekat kasih sayang Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kalau kita hidup kita tidak penuh dengan kasih sayang, lalu apa yang kita lakukan di dunia ini, kan begitu ya. Pinjam HP-nya, Kang. Siap, mantap pun. Semua baca komentar sambil ngopi. Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya membuka mata batin? Aduh, dari Kang Yanto cepet sekali ini lagi ya. Iya, jadi memang kalau belajar keilmuan itu harus secara langsung begitu. Jadi antara guru dan murid memang harus bertemu secara langsung, karena belajar ilmu itu harus secara kafah. Kalau kata Kang Ustadz, Kang Yai, siapa itu namanya, Semani Kiringan ya. Itu harus bermuajahah kali. Harus bertatap muka begitu. Nah, tapi sedikit saya jelaskan sedikit kalau tentang ilmu batin ya, membuka mata batin. Kalau seseorang mau membuka mata batin, maka ya tentunya harus hidupkan dulu batinnya. Kalau batinnya saja tidak hidup, bagaimana membuka matanya begitu. Jadi kalau seseorang mau berlari, ya dia harus belajar untuk merangkak dulu. Paling tidak ya dia harus belajar berjalan dulu. Kalau belum bisa berjalan, ya dia harus belajar untuk berdiri dulu. Kalau belum bisa berdiri, ya paling tidak belajar untuk duduk dulu. Kalau belum bisa duduk, ya belajar untuk tengkurap dulu. Kalau belum bisa tengkurap, ya belajar miring dulu, kan gitu. Jadi seseorang itu nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa berlari. Jadi samalah kayak kita masih kecil gitu ya. Pertama melumah, belajar miring, belajar murab, tengkurap, belajar tengkurap, belajar untuk duduk. Dari belajar duduk, belajar merangkak. Dari berangkak belajar untuk berdiri. Dari berdiri belajar untuk berjalan. Dari berjalan baru bisa berlari. Jadi untuk membuka mata batin ini ada tingkat-tingkatannya dulu. Bagaimana mau membuka mata batin kalau batinnya sendiri belum hidup? Lalu bagaimana caranya untuk menghidupkan batin? Ya harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu apa? Zikirullah. Zikir itu apa? Zikir itu bukan hanya membaca, mengingat Allah. Mengingat itu bukan hanya ingat gitu loh, bukan hanya ingat, tetapi menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Jadi intinya kalau ingin terbuka mata batinnya, maka batinnya harus hidup. Ketika ingin batinnya hidup, maka harus memberikan makanan batin. Ketika memberikan makanan batin, dia harus istiqomah. Makanan batin itu apa? Zikirullah. Selalu berzikir, mengingat asma-asma Allah, membaca asma-asma Allah. Jadi yang pertama dulu lah. Yang pertama yang harus dilakukan itu, kalau di dalam pelajaran ilmu hikmah itu ada yang namanya rasa, karsa, cita, hening, jumeneng dan sebagainya, itu pelajarannya. Tapi intinya begini, biar mudah dipahami oleh saudara-saudara kita yang baru bertanya tadi ya, yang lainnya mungkin sudah pintar, yang lainnya yang belum paham saja. Yang pertama, ketika ingin membuka mata batin, maka dia harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu ya zikirullah tadi. Dan kalau memberikan makan itu
Tidak cukup hanya sekali. Jadi jangan mengharapkan wirid semalam langsung bisa kebuka mata batinnya. Memberikan makanan pertama harus memberikan makanan batin. Jadi memberikan makanan batin itu sama seperti kita makan. Makan itu tidak perlu banyak. Yang penting istiqomah. Kalau sehari 3 kali ya terus dilakukan sehari 3 kali sampai batinnya itu hidup, sampai pada akhirnya nanti dia bisa berjalan, bisa berlari gitu. Jadi yang pertama harus mau memberi makanan batin. Kalau sampai amalannya itu makbubahnya, setiap habis sholatnya sholawatnya dibaca 15 kali, lalu membaca ya latif 133 kali, ya itu terus dilakukan makbubahnya. Malamnya semuanya sampai mengamalkan sholawatnya mampunya 313, ya harus diamalkan setiap malam 313 terus menerus. Istiqomah itu mestinya terus menerus begitu sampai pada akhirnya basirah panjenengan kebuka atau batinnya nanti hidup. Jadi kalau orang ingin membuka mata batin, yang pertama harus mau memberikan makanan batin, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ingin membuka mata batin, maka tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Paham nggak ya? Paham insya Allah ya. Jadi kalau ingin membuka mata batin, tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Semua hal, termasuk ketika kita menipu, itu tandanya kita sebenarnya bukan menipu orang lain, itu menipu diri kita sendiri, itu berarti melawan batin. Terus sebenarnya kita marah-marah sama istri mentang-mentang kita ini pulang kerja capek, itu namanya juga membunuh batin karena semena-mena dan lain sebagainya lah. Semua intinya semua hal yang bertentangan dengan batin sampean sudah bisa lah. Kita apapun yang bertentangan dengan hati kita, yang bertentangan batin kita, itu jangan dilakukan begitu. Yang pertama, tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Yang kedua, harus melaksanakan semua yang diinginkan oleh batin. Jadi yang kedua tadi tidak boleh melawan batin, yang kedua harus melakukan semua keinginan yang ada di dalam batin. Jadi harus mengikuti rasane karep. Paham ya? Jadi ada karepe rasa, ada rasane karep. Jadi harus mau mengikuti batin kita. Contoh, saya ini sangat cinta sekali sama ibu saya, sama ibu kandung saya sangat cinta sekali. Ketika itu batin saya ingin sekali sungkem, ingin sekali sujud di kakinya, ingin sekali sayang. Nah ketika itu harus segera saya lakukan. Tidak boleh saya menunggu nanti atau alah, biasanya kan begini, ada pertarungan antara hati dan pikiran. Pikirannya nanti, alah saya itu sudah besar kok malu, atau wong ibu saya itu kadang-kadang dijangkelin kok sering marah-marah, jadi males dan sebagainya. Itu harus segera dihilangkan begitu. Jadi keinginan yang ada di dalam hati ini segera dilakukan, segera langsung sungkem. Pokoknya hati kita punya kerentek di hati, ingin sekali membantu anak yatim, ya segera dilakukan semampu kita seadanya. Biasanya pikiran ini nanti menjawab, alah nanti aja kalau sudah ada rezeki yang lebih, kan begitu. Kadang besok aja atau apa. Nah itu nggak boleh kalau ingin terbuka mata batinnya begitu. Jadi yang pertama harus mau memberikan makanan batin, yang kedua jangan melawan dari batin, dan yang ketiga harus nuruti batin. Nanti ada lagi tingkatannya, tapi yang penting itu dulu yang dilakukan. Nah untuk yang pertama, mungkin saudaraku banyak yang bertanya ini mungkin, lalu untuk memberikan makanan batin itu bagaimana caranya? Ini sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa kalau yang saya amalkan, jadi amalan ini saya jelaskan karena sudah saya amalkan. Yang pertama, apabila ingin memberikan makanan batin, ini yang tingkatan yang pertama tadi ya, yang memberikan makanan batin, maka harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu apa? Makanan batin itu ialah zikirullah, ingat Allah. Nah ketika berzikir ini, kalau di pondok pesantren terutama di dalam kitab Ihya itu ada pelajaran-pelajarannya, atau di kitab Alim Muta'alim. Yang pertama, mandi malam. Pertama yang panjenengan lakukan ketika ingin membuka mata batinnya, mandi malam. Mandi malam sekitar jam 12, jam 1, lebih bagus lagi jam 2 atau jam 3. Kenapa mandi malam? Mandi malam ini
Yang pertama ialah untuk membersihkan zahir, secara zahir. Yang kedua, ini adalah adab ketika kita akan beribadah. Namanya kita ingin baca sholawat, jadi ketika kita ingin memanggil baginda Rasulullah SAW atau berdoa untuk baginda Rasulullah SAW, diri kita bersih, itu adabnya. Dan yang ketiga ialah untuk membuka cupu-cupu atau cakra yang ada di dalam diri kita. Mandi malam. Mandi malam ini, Masya Allah, besar sekali manfaatnya mandi malam ini. Yang saya tahu, abah saya itu sudah umur hampir 80, terutama Pak Ihsan. Itu beliau umurnya sudah 80-an. Tapi sampai saat ini beliau kelihatan masih sangat bugar sekali dan sehat sekali, lincah sekali beliau itu. Dan saya selalu melihat setiap malam itu beliau mandi. Sebelum sholat malam sekitar jam 1, jam 2 itu mandi beliau sebelum mengimami untuk sholat malam. Itu abah itu setiap malam mandi. Itu saya lihat hampir 5 tahun beliau itu mandi malam. Dan secara pengkajiannya, air itu terbagi menjadi 3. Ada air obat. Air obat itu antara jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu air obat. Ada air kesegaran. Air kesegaran itu bukan obat dan juga bukan penyakit. Tidak menimbulkan obat dan juga tidak menimbulkan penyakit antara jam 4 subuh sampai jam 4 sore. Ada air penyakit. Kalau buat mandi itu menimbulkan penyakit itu antara jam 5 sampai jam 9. Itu air penyakit. Kalau mau air obat mandinya malam. Dan saya melihat sendiri abah itu setiap malam itu mandi dan alhamdulillah sehat. Dan insya Allah ini pun sudah saya amalkan hampir 10 tahun. Setiap malam saya mandi. Setelah mandi, lalu sholat taubat 2 rakaat. Di sujud yang terakhir, yang kedua, itu membaca la ilaha antas wa hana inni kuntum minadh dhalimin sebanyak 12.000 kali. Mungkin panjenengan yang masih awal-awal bisa dibaca 99 kali atau 999 diamalkan. Monggo mau yang dipilih yang mana. Setelah membaca la ilaha antas subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, intinya salat taubat terus salat hajat. Salat hajatnya salat hajat khusus kalau bisa Pak lebih jelasnya sudah saya ijazahkan di channel GSD Samsudin Jadab. Jadi kenapa sujudnya lama gitu? Sujudnya lama karena di situ sebenarnya mengandung rahasia yang luar biasa sekali. Seperti yang saya jelaskan bahwa sebenarnya semua yang diperintah Allah itu ialah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Salah satunya ketika kita sholat sujud. Ketika kita sujud, ini aliran darah mengalir di kepala. Kalau mengalir di kepala, ini nanti akan menenangkan batin. Kalau nanti pikirannya ini tenang, maka akan terhindar dari semua penyakit. Makanya penyakit sekarang ini yang paling banyak stroke. Yang paling banyak ini stroke. Insya Allah kalau sholatnya bisa tumak ninah, menikmati begitu, insya Allah bisa terhindar dari penyakit stroke. Makanya kita ada namanya tapak gantung, kepala di bawah, kaki di atas. Itu sebenarnya yang sudah kita lakukan sudah diamalkan oleh seluruh umat Islam, yaitu ketika sholat. Jadi itu menghormati bumi. Menghormati bumi itu namanya kabumian. Jadi kabumian itu belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin dihina semakin jaya, semakin dilempari kotoran semakin subur, semakin diinjak-injak semakin kuat. Itu bumi. Makanya ada beberapa amalan-amalan yang di situ diwajibkan untuk tidak pakai sandal, menginjak bumi begitu. Dan saya ijazahkan di setiap tamu yang datang itu biasanya mengamalkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaqis dengan cara duduk langsung di tanah, tidak boleh pakai alas, dan langsung di bawah langit dengan membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaqis. Insya Allah semua problem apapun insya Allah akan segera diberikan pertolongan oleh Allah. Nah setelah tadi sholat taubat terus sholat hajat. Sholat hajat khusus namanya. Ini sayang namanya ya, jangan dicari di hadis nggak ketemu. Maksud saya ini sholat hajat yang khusus untuk membuka mata batin. Nanti diperdebatkan lagi, saya dimarahin lagi nanti.
Intinya sholat yang khusus, bukan sholat hajat khusus, nggak ada sholat hajat khusus. Nanti saya diomelin sama orang-orang yang kepalanya itu ya pakai cingkrang gitu, saya nanti diomelin. Sholat hajat khusus, sholat hajat yang khusus untuk membuka basyirah, membuka batin. Itu yang pertama, rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20, salam. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20. Rakaat keempat setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Itu diamalkan. Setelah itu baru mengamalkan amalan yang selanjutnya, yaitu pertama membaca istighfar 1000 kali, terus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali, terus membaca la ilaha illallah 1000 kali, terus membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 1000 kali, terus membaca sholawat munjiat, setelah itu membaca sholawat nurizat, terus membaca ya latif banyak-banyaknya gitu. Ya. Satu pertanyaan aja jelasinnya lama. Ini belum jelasin tentang ini. Satu pertanyaan ini sebenarnya bisa sampai 1 hari gak selesai. Nanti kasihan yang lainnya komentar ya. Ya, karena memang antara satu dan satunya itu berkesinambungan. Jadi harus ada relasinya begitu. Kalau belajar ilmu itu harus memahami secara kafah, memang tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Contoh, ketika ada seseorang meminta ilmu pengasihan, saya itu gimana caranya supaya ditaksir lawan jenis, ada syaratnya satu. Seperti kemarin itu Kang, saya itu gimana caranya ya supaya saya itu gampang ditaksir wanita gitu. Saya itu orang minderan, terus pengen punya istri kan begitu. Caranya yang pertama, kalau nanti saya mau ijazahkan ilmu ini, ketika mengamalkan ini tidak boleh melihat wanita dengan syahwat, apalagi nonton film porno gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan sesuatu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi berikanlah apa yang kamu harapkan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi ketika kita ingin dicintai oleh wanita, maka kita menahan semua keinginan yang bersifat wanita, yang itu tidak hak, maka nanti yang hak akan datang begitu. Sama ketika kita ingin dapat jagung sekarung, maka kita harus mau memberikan satu genggam jagung ke tanah untuk ditanam, nanti akan tumbuh beberapa puluh jagung kan begitu. Itu intinya seperti itu, paham ya? Bahasanya belepotan. Semoga sehat selalu untuk Gus Samsudin dan tim Jakarta Timur Lubang Buaya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dari Agus Moler. Gus, makna dari zikir mendelengi lilin itu apa Gus? Mohon dijawab. Ini kalau mendelengi lilin atau titik ini biasanya saya dulu di Asma Pagar Bumi ya, di apa namanya, pencaksilat Pagar Bumi, atau yang belajar tenaga dalam, benar enggak? Karena ketika mendelengi lilin ini biasanya untuk memusatkan pikiran, belajar tenaga dalam, untuk membangkitkan cakra, itu biasanya fokus pada satu titik begitu. Nanti ketika bisa fokus dalam satu titik untuk melihat cahaya atau aura-aura, ketika seseorang ingin kita lihat apakah auranya itu hitam atau putih begitu. Ini yang di Asma Pagar Bumi atau di mana? Ini biasanya untuk belajar tenaga dalam. Yeah. Dari siapa tadi? Bayu Satrio. Gus, makna, oh sudah. Gus, kalau Gus mau tanya, kalau pas lagi tidur kejahatan petanda apa ya Gus? Ini maksudnya ke kejatuhan ular secara langsung atau mimpi? Kalau mimpi buruk datangnya dari setan. Kalau sering mimpi buruk berarti
sering ada gangguan dari gaib. Kalau orang sering memimpi cara buruk, tandanya ada gangguan dari bangsa jin. Kalau ini yang saya rasakan, insya Allah beliau kejatuhan secara langsung, ular secara langsung, dan ular ini dari golongan ampar begitu, dari golongan ampar, dan sebenarnya tidak ada masalah di dalam diri panjenengan. Untuk siapa ini tadi, ini ular biasa yang memang berada di atap rumah. Intinya panjenengan dipengiling-iling supaya hati-hati saja. Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya untuk membangkitkan tenaga dalam? Dari Bang Rusdi. Membangkitkan tenaga dalam itu, kalau yang pernah saya pelajari dulu di Asma Pagar Bumi, atau pas saya di Abbas Budi Al-Ghazali Cepu, itu dengan cara pertama membaca Asmaul Husna. Itu ada jurus-jurusnya gitu, ada jurus-jurusnya, ada jurus gunting, ada jurus itu, ada beberapa jurus-jurus Asmaul Husna untuk membangkitkan tenaga dalam. Tetapi yang paling mudah itu dengan pernapasan, juga mudah, itu mudah. Caranya 6 6 6. Jadi ada pelajaran khusus ini intinya tiga titik untuk membangkitkan tenaga dalam. Jadi tarik nafas pelan 6, tahan 6, keluar 6 hitungan, 6 ketukan. Tarik nafas dari hidung 6 hitungan, pelan, tahan dipusar dengan posisi seperti ini. Nah, gini. Tahan 6, lepaskan 6. Lebih mudah dengan jatuh. Kalau saya jatuh Kang, aduh. Dengan membaca Asma Ya Hayy Ya Qayyum atau Asma Abdul Jabbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadi, Jabbarullah, Jadirullah. Itu ada amalannya khusus, kalau dijelaskan susah. Kalau tenaga dalam, intinya ya belajarnya secara langsung, atau di tempat-tempat panjenengan situ yang guru-guru tenaga dalam banyak di Indonesia ini. Tenaga dalam itu ada 2. Kenapa Kang? Enggak. Capek megangnya. Megangnya capek. Bantu dulu ya. Iya. Sebenarnya pakai apa namanya ya, tripod itu, terus dicucikan begitu. Intinya 66. Lebih mudah masuk ke Pagar Nusa. Pagar Nusa ada di apa namanya, Merpati Putih juga ada untuk tenaga belajar tenaga dalamnya. Itu di Asma Pagar Bumi juga ada. Intinya 66, tarik 6, tahan 6, lepaskan 6. Lebih mudah dengan itu membagi tenaga dalam. Terus yang kedua dengan jurus Asmaul Husna, Allahu Jabbar, Allahu Jadi, Jabbarullah, Jadirullah begitu. Waduh, komentarnya ya Allah, mohon maaf yang komentar yang belum kebaca ya. Ini saya ucapkan terima kasih yang sudah berkomentar, mohon maaf kalau belum kebaca ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ingin tanya gimana caranya agar pikiran dan hati bisa istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Reza Pahlavi. Assalamualaikum Kang Reza Pahlavi. Beliau bertanya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus ingin tanya gimana caranya agar pikiran dan hati bisa istiqomah selalu di jalan Allah. Ya. Jawab ya. Jadi intinya kalau ingin istiqomah, jadi ada saudara-saudara saya yang bertanya, biasanya yang datang kepada bukan itu tanya gini, Gus, saya itu ingin biasanya gini, menghilangkan hawa nafsu gitu, karena saya itu sering melakukan maksiat. Terus saya jawab, kalau sama mau hilang hawa nafsunya, caranya satu, gimana? Mati. Orang itu hanya hilang hawa nafsunya itu hanya ketika mati, karena ketika kita lahir sudah menghirup hawa nih, nafas nih loh, itu kita sudah punya hawa nafsu. Selama kita menghirup hawa, kita ini sudah punya hawa nafsu. Nangis, lahir cepet nangis ya, langsung nangis, langsung marah, langsung bisa marah. Itu katanya kita lahir ini langsung punya hawa nafsu gitu loh. Jadi
Hawa nafsu itu nggak mungkin bisa dihilangkan kalau kita mati. Kalau kita hidup ini masih punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan, paham ya? Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan. Sebab itu orang tirakat, torekoh itu untuk menekan hawa nafsu. Maka kalau batin kita ingin hidup, nur kita ingin keluar, ingin hidup, ingin cahaya, maka harus menekan semua yang bersifat dunia. Makan, minum, tidur, wanita, itu semuanya harus dikurangi, ditahan. Makanya harus betah melek, senang puasa, senang zikir. Makanya banyak sekali orang yang bilang, wah di padepokan cuman dikasih bacaan sholat beribu-ribu, matanya sampai capek, dikasih tasbih cuman suruh zikir, wirid-wirid. Orang ngomong nggak pakai ilmu ya begitu. Orang ngomong nggak pakai ilmu. Namanya orang ingin membangkitkan batinnya, jadi ya harus mau menekan kesenangan dunia. Ini harus mau menekan dunia, karena nur kita ini terbungkus oleh jisim kita. Jisim kita ini terbuat dari tanah. Kita makan dari padi itu dari tanah. Semakin kita semakin besar begitu. Nah, nur kita ini tertindih, tersimpan tertutup oleh jisim dunia ini. Jadi ketika ingin nurnya keluar, memancar, maka dunia ini harus ditekan. Cara menekannya dengan puasa, dengan bagaimana? Dengan tirakat. Tirakat itu orang Jawa, artinya torekoh itu loh, tirakat gitu. Ya bisa dengan cara berzikir yang istiqomah, bisa dengan cara berpuasa. Intinya dengan cara menekan semua kesenangan dunia, makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Buat apa? Sampai tidak tahu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apa sampean pikir menjadi nabi itu dengan mudah? Tidak. Beliau 15 tahun di Gua Hiro itu, apa sampean pikir di Gua Hiro itu ngorok-ngorok tidur? Enggak. Karena juga bertirakat beliau. Jangan dijelaskan lah, nanti saya diomeli lagi dari. Terus Nabi Sultan Ali Abdul Qadir Jailani 25 tahun tirakat di padang pasir. Sunan Kalijogo 2 nunggu tirakat di pinggir sungai. Sunan Geseng, Bung Karno, Pak Harto, semuanya tirakat, orang-orang tirakat. Jadi tirakat. Ya, tapi kalau orang ngomong ya biarin saja lah. Saya juga bodoh. Tapi orang ngomong terkadang ngomongnya kebablasan sih ya. Wah, kata apa wirid malam banyak-banyak gitu. Ya namanya juga orang punya pandangan masing-masing. Intinya kalau mau mengeluarkan minyak dalam kelapa itu, kelapa harus dikeprok kerak, parut, remeti, keluar santannya, dimasak, keluar minyaknya. Jadi, kalau seseorang ingin keluar nurnya, ya harus mau menekan semua keinginan dunia. Paham ya? Tadi apa sih pertanyaan, saya lupa tadi. Pertanyaan apa tadi? Saya ingin tahu gimana caranya supaya istiqomah. Wow, itu ya. Supaya ingin istiqomah tadi dari Kang Reza Pahlavi. Iya, dari Kang Reza Pahlavi. Kalau dengan istiqomah caranya cuma satu. Karena tak kasih lampu ini rahasia, cuman panjenengan kak ini yang tahu. Panjenengan semua dia jadi nggak rahasia lagi. Kalau pengen istiqomah kuncinya satu, dipaksa. Kalau pengen istiqomah di dalam mengamalkan amalan, yang pertama itu ilmunya satu, yaitu dipaksa. Itu ilmunya, ilmu paling manjur, paling mantap itu. Kos itu cuman kita saja ini. Jadi kalau pengen istiqomah, pengen mandi, kuncinya satu ketika mengamalkan. Kalau pengen istiqomah, caranya dipaksa. Nanti dari dipaksa jadi biasa, dari biasa akhirnya suka, akhirnya mahabbah, begitu. Jadi kalau orang ingin istiqomah itu yang pertama harus dipaksa, lama-lama biasa, terus akhirnya jadi suka. Sampai biasa sholat isya, ya kan, pertama mungkin berat, makanya anak kecil perlu dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa lama-lama biasa. Kalau sampai belum sholat isya mau tidur, rasanya ada saja yang kurang gitu. Saya itu belum apa ya, coba saya merasakan. Kalau sampai sudah biasa sholat isya,
terus sampai kok tidur belum sholat isya, nggak bisa tidur. Walaupun sudah tidur gelebak gelebuk, dan kalaupun sudah tidur pasti bangun, pasti malam itu bangun. Oh iya tadi saya belum sholat isya. Dan sholat malam juga begitu. Sampai sudah biasa sholat malam, kok sampai tidur, nanti malam pasti bangun. Jam 1 itu tiba-tiba bangun. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan Allah untuk sholat malam, terus sampai sholat malam. Itu karena orang-orang itu suka karena biasa, dan biasa itu karena dipaksa. Jadi dibiasakan dulu ya, pertama dipaksa dulu ya, nanti setelah dipaksa nanti jadi biasa, terus akhirnya sampai jadi suka. Namun kalau sukanya itu bangun jam 7, insya Allah nanti bangun jam 7. Mohon maaf kalau biasanya BAB nya jam 7, BAB jam 7 aja. Bercanda guys. Dia pertama harus dipaksa gitu, nanti lama-lama jadi biasa. Dan kalau maksa itu ya kita harus, namanya nih baru, makanya amalan itu ada yang 3 kali, 7 kali, 41 hari, 3 hari, 7 hari, ada 41 hari. Itu bukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, ada. Yang pertama 3 hari itu dipaksa, nanti 7 hari sudah mulai biasa, 41 hari sudah mulai suka gitu, insya Allah. Paham ya? Insya Allah paham. Paham ya? Dia harus dipaksa dulu ya Kang ya. Gus, cara melawan nafsu pada diri kita gimana ya Gus? Dari Winda Afriana, caranya melawan hawa nafsu ya harus yakin kalau hawa nafsu itu buruk, jadi harus dipaksa terus gitu, ngantuk itu dipaksa, moh harus bangun gitu ya. Rawa Bogor hadir Kang. Waalaikumsalam Jogi Hani. Iya, amalan sholawat murijat 17 kali tahan nafas. Untuk tahan nafas itu bagaimana detailnya dari Ocha Kumala. Ini menyinggung tentang ijazah saya kemarin tentang pengobatan ya, tentang pengobatan dengan menggunakan kunir. Ini jadi biar saudara-saudara yang lainnya tahu, ini beliau dari Ocha Kumala. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Amalan baca sholawat 17 kali tahan nafas itu detailnya gimana Gus gitu. Jadi ini amalan untuk metode ruqyah maupun pengobatan dengan menggunakan kunir untuk penyakit dohir maupun penyakit batin. Intinya kita kembali ke hitoh bahwa segala obat itu adalah Al-Quran, Al-Quran adalah syifa, itu yang menjadi kuncinya. Sebenarnya Al-Quran itu, sholawat itu adalah kuncinya, dan semua media ini adalah gemboknya gitu. Untuk membuka gembok tadi butuh kunci. Jadi untuk sebenarnya cuma diciptakan Allah ini ada manfaatnya semuanya. Tidak ada yang diciptakan Allah yang tidak ada manfaatnya, semuanya ada. Bahkan cacing itu ya zaman lihat menjijikkan, itu ya berbagai macam obat itu juga menyuburkan tanah. Bahkan kotoran ayam zaman bilang menjijikkan, itu juga adalah pupuk yang nanti bisa menyuburkan tanaman, tanamannya juga kita makan. Pokoknya semuanya diciptakan Allah ada manfaatnya. Apapun bakteri apapun itu, karena kalau nggak ada bakteri juga nggak ada yang mencerna makanan. Semua yang diciptakan Allah ini ada manfaat-manfaatnya, cuma kita saja yang tidak tahu. Nah, ketika tadi menanyakan tentang membaca sholawat 17 kali nafas, itu adalah kunci untuk memesrakan atau mengawinkan kunir tadi dengan diri kita. Intinya ketika kunir tadi mau digunakan obat untuk diri kita, maka harus diselaraskan dulu. Cara penyelarasannya dengan cara membaca sholawat 17 kali tahan nafas. Jadi intinya dibaca 17 kali tahan nafas, nanti setelah itu diparut dan kunirnya diminumkan, atau lebih bagus ditaruh di degan, dikasih madu, dibakar dan diminumkan. Karena kunir ini sangat luar biasa sekali manfaatnya. Makanya kita masih kecil itu dikasih kunir di pusarnya itu. Secara medisnya mungkin bisa menghindarkan berbagai bakteri gitu ya. Tapi ya secara sebatinnya ini masya Allah luar biasa sekali. Makanya bersyukur kita ini yang hidup di Indonesia ini luar biasa. Membaca sholawat
17 kali tahan nafas. Selawat apa saja boleh, selawat apa, selawat muridat. Kalau tidak apa, tidak bisa 17 kali ya satu kali tahan nafas, satu kali nafas sampai 17 kali tahan nafas gitu. Dari Alteco Group, bagaimana caranya melawan hawa nafsu? Ini lagi sudah saya jelaskan tadi ya. Intinya ketika kita mau melawan hawa nafsu itu kita harus yakin bahwa semua yang diperintah Allah itu adalah semua hal yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang Allah itu adalah semua hal yang buruk untuk diri kita. Jadi ketika kita mau melakukan suatu hal yang buruk, kita harus yakin bahwa ketika kita melakukan hal buruk tadi adalah merugikan diri kita sendiri, gitu saja ya. Dan lebih mudah lagi dengan sholawat, amalkan sholawatnya. Mohon maaf untuk komentar yang mungkin belum kebaca ya. Suaranya jelas nggak Kang? Jelas sih. Assalamualaikum Gus, gimana caranya memahami diri sendiri? Kita harus sampai masuk aja di Torekoh, datang ke Lamongan, minta bayat Habib Lutfi gitu, mantap. Kalau mau belajar tentang kaji diri ya. Dari siapa ini? Dari Arif Rahman ke Torekoh. Nanti ada sebuah perkataan begini: jika kamu ingin mengenal Allah, maka kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Jadi nanti akan ada bahasa seperti ini: sebelum Allah mengenalkan siapa sejatinya dirinya, Allah akan mengenalkan dengan siapa sejatinya diri kamu. Jadi sebelum Allah mengenalkan dirinya, dia akan mengenalkan dirimu ke diri kamu sendiri, gitu. Jadi siapa yang ingin mengenal Allah, maka dia harus mengenal dirinya sendiri. Nanti akan ada bahasa seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengenal diri? Ini ada pelajaran khusus yang berbahaya apabila dibuka. Ini tentang ilmu makrifat. Intinya masuk saja ke tarekat. Masuk saja ke tarekat. Tarekat tadi ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu adalah tindakan nyata, seperti sholat, puasa, bahkan makan, minum, itu syariat. Sesuatu hal yang dilihat dengan mata telanjang itu disebut dengan syariat. Yang kedua adalah tarekat. Tarekat itu adalah perjalanan, atau orang Jawa bilang tirakat, perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat itu hakiki, setelah dia melaksanakan dan dia sudah melakukan perjalanan, setelah itu bisa merasakan. Ketika sudah merasakan, itulah dia yakin, hakul yakin, dinamakan dengan makrifat. Kalau bahasanya itu, kalau yang saya contohkan itu seperti kita makan jeruk. Jadi jeruk itu, kulitnya jeruk itu syariat, sesuatu yang terlihat nyata itu syariat, kulitnya itu. Nah ketika kita mengupas jeruknya, mengupas itu namanya tarekat. Nah ketika kita memakannya, merasakan kecutnya jeruk tadi, itu namanya hakikat. Dan ketika kita sudah yakin, kita yakin kalau jeruk tadi itu kecut, karena kita sudah merasakannya, itu dinamakan dengan makrifat. Jadi kulitnya itu syariat, dan proses untuk membukanya, mengoncengnya itu namanya tarekat. Dan ketika kita memakannya, itu dinamakan dengan hakikat. Dan ketika kita sudah meyakini, kita yakin kan sebab sudah merasakan, kita yakin itu sebab kita sudah merasakan. Kita merasakan itu karena sudah melakukan. Jadi ketika kita sudah yakin, karena kita yakin itu karena kita sudah memakan, kita itu yakin nih, sampai yakin kalau
jeruk ini kecut, sebab kita kan sudah memakannya, sudah merasakannya. Ini saya yakin nih rasanya jeruk ini kecut. Nah, ini dinamakan dengan makrifat gitu. Nah, ini harus harus diamalkan supaya bisa merasakan. Seperti ini, saya ngopi nih. Saya kopi ini kan rasanya manis. Nah, manis ini saya mengatakan manisnya kopi ini namanya adalah hakikat. Dan ketika saya yakin, ketika saya sudah meminum kopi ini manis, dinamakan dengan makrifat. Nah, proses kopi itu kopi satu, beli kopi ini adalah syariat. Ketika membuatnya itu namanya tarekat, ketika meminumnya ini hakikat, dan ketika yakin kalau ini kopi ini manis, sebab saya sudah merasakan, namanya makrifat. Jadi seseorang ilmu batin itu sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Ilmu batin hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkan. Saya bercerita ke panjenengan semuanya manisnya kopi ini. Saya ngomong ke panjenengan, Kang, kopi ini manis banget loh, nikmat banget. Tapi sampean kok nggak pernah minum kopi, saya seperti ngomong kayak orang gila. Dan mungkin sampean nggak akan percaya kalau kopi ini manis, karena sampean nggak pernah minum kopi. Makanya yang bisa merasakan manisnya kopi itu hanya yang mengamalkan, hanya yang meminumnya saja. Makanya saya mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Yang mendengarkan bukan hanya kita, tapi makhluk-makhluk lain juga. Intinya, makanya terkadang ilmu hikmah itu tidak boleh dipertontonkan, karena nanti bisa menjadi sebuah fitnah. Ini memang benar. Jadi saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali kalau ada saudara-saudara kita yang membongkar tentang penipuan, tentang trik, tentang berbagai macam cara lah begitu, yang itu dianggap sebagai ilmu hikmah. Karena memang saya akui banyak sekali yang melakukan penipuan dengan cara trik tadi, memang seperti itu. Karena memang ilmu hikmah itu intinya untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Dan banyak sekali yang menggunakan hal-hal semacam itu. Jadi saya sangat mendukung sekali untuk semua saudaraku. Tidak pernah satu hal pun yang menjadi masalah untuk diri saya, tidak. Saya sangat mendukung untuk semua saudara-saudaraku. Karena apa? Karena memang sama seperti kita mau mengijazahkan keilmuan. Nanti ketika mengamalkan ilmu ini, kamu nanti bisa kebal. Kamu mengamalkan ilmu ini nanti kamu bisa raga sukma, bisa terawangan, bisa menarik pusaka, bisa ngobatin orang dan sebagainya. Itu nanti takutnya memang menjadi hawa nafsu. Sama seperti saya katakan panjenengan bahwa sampai minum kopi, nanti biar sampai itu bisa merasakan manisnya kopi. Nah, ketika diceritakan tentang manisnya kopi, setelah itu muncullah hawa nafsu, keinginan yang menggebu-gebu, sehingga ketika membuat kopi tadi tidak dibuat dengan penuh perasaan, tidak dinikmati prosesnya, tetapi kopi langsung aja dituang di minyak panas, di air panas, langsung diminum, ya melonyah lambe ini. Harusnya kopi tadi cara membuatnya memang harus dengan proses, dinikmati, semuanya butuh proses, dinikmati, diaduk, ditunggu dulu agak dingin lalu diminum. Itu nanti baru bisa merasakan manisnya kopi. Kalau langsung diminum gluk-gluk itu nggak akan bisa merasakan. Nanti padahalnya wah bohong, kopinya
Nggak enak, panas, melecek panas, bombe omongnya lambemu. Jadi memang harus menggunakan rasa, makanya harus bersabar kan gitu. Kuncinya orang belajar itu harus sabar dan tahan ngantuk, kuncinya itu dua itu yang dikatakan oleh abah saya. Kalau belajar ilmu hikmah itu yang pertama harus sabar, yang kedua harus tahan ngantuk, tahan luwe. Ambil baca komentar ya. Mohon maaf, memang menjawab tentang bab ini memang butuh apa ya, butuh penjelasan yang panjang. Assalamualaikum Kang, saya Raffi Nurainan. Ingin nanya, mengapa diri saya terkadang banyak bisikan-bisikan mohon minta doa dan amalannya Kang. Dari Raffi Project Kostum. Assalamualaikum Kang Raffi Project Kostum. Sebelum saya menjawab pertanyaan jenengan secara khusus, saya akan menjabarkan dulu tentang hal-hal yang mungkin jenengan alami ini. Yang pertama, seseorang sering mengalami bisikan-bisikan gaib itu karena nasab. Jadi ini sering sekali kita menangani saudara-saudara kita yang datang. Jadi orang indigo itu bukan sebuah kelebihan, tetapi itu penyakit. Jadi orang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama, orang itu mampu melihat jin karena memang jin itu ada di dalam dirinya, sehingga dia sering mendengar bisik-bisikan, sering marah-marah, melihat penampakan-penampakan. Jadi yang ada dua hal orang mampu melihat jin. Yang pertama, jin itu memang ada di dalam dirinya. Kalau yang dirasakan di portalnya, portal ini di tengkuk belakang ini namanya portal. Jadi di antara kepala dan tulang belakang itu ada tulang segini nih, ganjele, ini namanya besi kursani. Di sini ini ada portalnya. Makanya orang-orang yang kadang-kadang panjenengan kalau ke tempat angker sini mengkorok gitu, ini portalnya. Makanya kalau sudah dibuka portalnya untuk mediatoran itu di sini dibuka, bisa dengan menggunakan ayat waliyatalataf atau asmasir dan lain sebagainya lah untuk membuka portal ini dah. Makanya mediator ini harus paham dulu tentang kaji dirinya tadi itu. Nah, pertama tetap pembersihan yang ada, dan takutnya ketika dimasukkan yang masuk bukan jin yang dari luar, tapi memang jin itu ada di dalam dirinya. Ini bukan ilmu hipnotis ataupun hipnoterapi ya, berbeda sekali antara hipnotis, hipnoterapi dan ilmu hikmah itu sangat berbeda sekali. Jangan disamakan. Ini bukan permainan pikiran, bukan. Ini murni dengan kekuatan nur ilahiyah. Tentunya paham tentang apa namanya asma walai ta'ala gitu. Jadi ketika dimasukkan begitu kalau belum bisa memahami tentang kaji diri ini berbahaya, karena nanti yang masuk memang jin ada dalam dirinya itu bukan yang dari tempat, ini berbahaya. Ini mediator itu berbahaya juga. Saya harus tahu tentang itu dulu. Dan berbicara tentang hipnotis maupun hipnoterapi, saya juga pernah belajar tentang hipnotis maupun hipnoterapi ini. Tetapi sihir itu, santet itu bukan permainan pikiran. Jadi jangan sampai karena belajar satu ilmu lalu menafikan tentang hal-hal gaib yang lain. Gaib itu benar-benar ada, yang bersifat jin itu ada. Kalau tidak ada, berarti sampai menafikan atau menghinakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir. Sedangkan baginda Rasulullah SAW ini pernah disihir, ada di dalam kitab. Di situ baginda Rasulullah itu disihir dengan menggunakan buhul. Makanya ada surat Al-Iqaf, Falak, Anas. Kalau sampean paham dan asbabun nuzulnya, kenapa surat ini turun, waktu apa gitu, ini ada penjelasannya. Jadi ilmu sihir itu benar-benar ada. Ilmu sihir ini benar-benar ada. Ini yang perlu dipahami. Bukan permainan pikiran ya, bukan permainan pikiran. Nah, ini tadi pertanyaannya tentang bisikan-bisikan yang ada di dalam diri. Jadi seseorang mampu mendengar bisikan gaib itu ada yang karena basyirah, karena ilmunya, ada yang karena kedua memang jin itu ada di dalam dirinya. Yang kedua, jin yang menempel di kepala ini. Kalau yang menempel di bagian kening ini biasanya kalau di kening itu dadanya sering sesak.
sering marah-marah gitu. Kalau yang di sini ini berarti tulang belakangnya. Dia orang mampu melihat jin itu karena dua. Tadi karena yang pertama karena memang jin itu ada di dalam dirinya, bisa karena nasab, bisa karena pegangan, bisa karena ya belajar ilmu tanpa sanad dan lain sebagainya. Khusus untuk Mas Agus ya, tentang Mas siapa tadi ya, Mang Raffi ya. Jadi Mang Raffi tadi insya Allah coba sampean belajar tentang meditasi tasawuf untuk membersihkan diri, karena sebenarnya diri kita ini mudah ketika ingin menghilangkan semua gangguan yang ada di dalam diri kita. Nggak perlu kita itu ke dukun, nggak perlu kita itu harus beli-beli apa, nggak perlu sebenarnya ketika kita melakukan yang baik, yang buruk itu pasti hilang. Itu enaknya diri kita manusia itu, gangguan apapun, sihir apapun, ketika kita melakukan yang baik sebenarnya yang buruk itu pasti hilang. Nggak perlu kita itu repot-repot. Salah satunya dengan cara meditasi tasawuf atau ismujad, zikir nafas. Jadi sholat itu ada 3, ada sholat 5 waktu, tapi ini secara pelajaran ilmu hikmah ya, bukan secara syariat. Jadi tolong jangan sampai diperdebatkan, ini hanya untuk pemahaman secara ilmu hikmah, tentunya yang mempelajari tentang ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu tentang kaji diri ya. Ada sholat syariat, ada sholat 5 waktu. Namanya sholat 5 waktu itu harus tepat waktu. Yang kedua adalah sholat gaib, sholat yang tidak mengenal waktu. Jadi ada sholat yang harus tepat waktu, ada sholat yang tidak mengenal waktu, dan ada sholat sejati. Jadi ada sholat syariat, ada sholat 5 waktu, ada sholat gaib, ada sholat sejati. Sholat syariat, sholat 5 waktu itu harus tepat waktu, sholat gaib itu tidak mengenal waktu, dan sholat sejati itu setiap waktu. Jadi penjelasannya itu bagaimana ya, yang bisa dipahami oleh saudara. Intinya sholat 5 waktu itu sholat yang biasa kita kerjakan, subuh, asar, maghrib, isya dan lain sebagainya. Terus ada sholat yang tidak mengenal waktu, setiap waktu kita harus sholat mengingat Allah. Jadi setiap keluar masuk dengan zikir Allah, 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 itu namanya sholat daim. Ada sholat sejati. Sholat sejati itu mengumpulkan semua hawa songo yang ada di dalam diri kita untuk berkumpul sujud kepada Allah. Ini dinamakan dengan sholat sejati. Paham ya? Nah, untuk panjenengan ini insya Allah, Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apa-apa ya, kira-kira saja begitu. Yang ada di dalam diri panjenengan ini gangguan dari ampar. Ini karena kelakuan dan perbuatan sama sendiri yang sering gitulah pokoknya. Itu kesalahan itu yang saya lakukan sendiri itu mengundang masuknya jin ampar ke dalam pikiran panjenengan, masuknya dari rambut ke aliran darah terus ke pikiran panjenengan. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara itu tadi, zikir nafas, Allah, 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 Allah. Dimulai dengan membaca syahadat dulu, dibaca dulu syahadatnya 7 kali tahan nafas, sholawat Nabi 7 kali tahan nafas, dan membaca ayat kursi 7 kali tahan nafas. Setelah itu zikir Allah, 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 Allah. Insya Allah bila teman mengamalkan itu nanti akan hilang, karena ketika jenengan melakukan suatu hal yang buruk, keburukan tadi itulah yang menyebabkan masuknya bangsa jin tadi. Jadi seperti hati ini tempat baik dan buruk. Ketika hatinya buruk, situ ada kotorannya, maka lalat akan masuk, penyakit akan masuk. Nah, ketika kita melakukan maksiat tadi, mohon maaf kalau saya membuka aib, insya Allah mengampuni dosa saya. Panjenengan orang baik, saya orang buruk. Ketika jenengan melakukan suatu hal yang buruk tadi, menyebabkan kolbu jenengan kotor dan menjadi sarangnya, tempatnya dari bangsa jin ampar tadi. Kunci yang pertama, sudah berhenti dari melakukan maksiat tadi, terus setelah itu melakukan zikir nafas. Jadi dihilangkan dulu kotorannya, nanti setelah itu diusir alatnya dan pagarannya dengan cara sabar dan sholat ya. Kalau bisikannya nanti hilang. Mungkin ada yang bertanya lagi ya.
Dari Arif Warsono, penonton pada panik. Kenapa sih panik? Santai aja, santai nggih. Dari Setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lihat video dari Gus Samsudin Sholawat Nurijat, dulu saya sudah pernah dapat amalan Nurijat. Alhamdulillah semenjak tontonan saya sambil kerja pun, baik lahir ataupun batin, sering saya amalkan. Alhamdulillah, semoga diamalkan, sebab hanya amalan sholawat yang selain dia itu mampu memasukkan, dia juga mampu untuk membersihkan. Itu hanya sholawat. Amalan yang lain tidak bisa membersihkan. Makanya kayak hijib makhoti, hijib darki dan lain sebagainya, itu biasanya kita kalau di pondok itu sebelum diberikan amalan kita disuruh untuk berpuasa dulu, membersihkan dohir batin kita. Karena ketika mengamalkan takutnya nanti menjadi gila atau stres, karena suatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Tetapi kalau sholawat ini sesuatu hal yang baik juga bisa membersihkan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kalau hijib amalan yang lain, entah itu asma sungai rajah, tasik rajah di rajah, maupun amal-amal yang lain, itu kalau sesuatu hal yang baik dia butuh tempat yang baik. Kalau enggak nanti goncang. Orang menghafal Al-Quran kalau senang pacaran banyak yang mengalami gangguan. Tetapi kalau sholawat ini tidak. Sholawat ini sesuatu hal yang baik bisa membersihkan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi walaupun diamalkan oleh orang yang suka melakukan maksiat, walaupun dibaca dengan hati yang sombong dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Bahkan insya Allah bisa menuntun batin kita untuk melakukan hal yang baik. Karena sholawat ini juga ada filternya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sholawat yang bukan hanya memasukkan tapi juga membersihkan. Semoga diamalkan terus sholawatnya, guys. Doa. Dari Ramatama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Semarang, selamat malam Semarang. Alhamdulillah, saya sudah berkali-kali ke Semarang. Minta terawangannya Gus. Apakah saya ada gangguan gaib? Karena sampai saat ini saya belum dapat pekerjaan, sedangkan saya menghidupi anak istri saya. Mohon maaf untuk semua saudaraku dimanapun berada, saya tidak bisa terawangan. Jangankan untuk menolong saudaraku, menolong diri saya sendiri saja saya tidak bisa. Besok saya hidup atau mati pun juga saya tidak tahu. Bisa jadi besok saya mati atau nanti saya mati, saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menerawang. Kita ini biasanya hanya menggunakan ilmu rasa, kira-kira kita berbicara dengan panjenengan, oh kira-kira nanti seperti ini, oh kita minta kepada Allah solusinya seperti apa, gitu saja. Nggak bisa terawangan saya, kira-kira. Orang kira-kira itu ya kalau benar ya kebetulan, kalau salah ya memang manusia tempatnya salah, tapi bukan suatu hal yang hak. Hanya kira-kira rasa, dari rasa saya gitu saja ya. Jadi saya nggak bisa terawangan. Jangan untuk menerawang hidupnya panjenengan, menerawang hidup saya aja saya nggak bisa. Besok saya hidup atau mati pun juga saya nggak tahu gitu loh ya. Jadi intinya kita saling mendoakan gitu saja lah. Karena panjenengan bertanya maka saya wajib untuk menjawab. Saya jawab dengan sebisa-bisa saya. Kalau salah itu murni kesalahan saya, kalau benar itu datangnya dari Allah. Nggih. Dari siapa tadi? Kang Ramatama. Kenapa sih kok sampai sekarang belum punya pekerjaan? Saya tanya ke panjenengan, 2 tahun yang lalu sampai ngelakuin apa? Jawab dengan jujur. Jawab di komentar. 2 tahun yang lalu sampai ngelakuin apa? Mana belum ada jawabannya. Jadi untuk Kang Ramatama, sejatinya kita ini hidup di dunia ini bukan untuk mengejar dunia, tetapi dunia ini diciptakan untuk melayani kita. Jadi kita diciptakan, dilahirkan ke dunia ini bukan untuk melayani dunia, tetapi dunia ini diciptakan untuk melayani diri kita. Dunia ini adalah khodam untuk kita. Khodam itu artinya pembantu. Dunia ini diciptakan untuk membantu kita beribadah kepada Allah, bukan kita itu yang mengejar dunia.
tapi dunia itu yang mengejar diri kita. Karena apa? Sejatinya diri kita ini adalah jagat alit dan dunia ini adalah jagat besar. Tetapi semua yang ada di jagat besar tadi terdapat di dalam jagat alit diri kita. Saya tanya, di dunia ini yang tidak ada di dalam diri kita apa? Apa? Angin, udara, setiap hari kita hidup. Semua ada di dalam tanah, apa yang tidak ada di dalam diri kita? Kita makan dari padi, padi berasal dari tanah. Semua anasir yang ada di dalam tanah masuk ke dalam padi, kita makan. Hewan apa yang tidak kita makan? Semuanya ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu nanti akan menentukan apa yang kita dapatkan. Makanya saya katakan dari awal tadi, jagat ini nggak akan kiamat selagi umatnya taat. Kalau umatnya taat, dunia ini nggak akan kiamat. Jadi nggak usah bingung kalau ada orang, wah ini sudah zaman akhir mau kiamat. Selama masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang taat, masih ada orang yang ngaji, nggak usah mikir tentang kiamat. Kiamat itu pasti iya, tapi nggak perlu ditakutkan. Selama kita umat ini masih taat, dunia ini nggak akan kiamat. Dunia ini nggak akan kiamat. Rusaknya jagat diakibatkan rusaknya umat. Selama umat masih taat, jagat ini nggak akan kiamat. Untuk Kang tadi siapa yang tanya, sampean nanti malam mandi, sholat taubat, sholat hajat, sujud, baca la ilaha illallah subhana inni kuntu minadh-dhalimin, lakukan 41 hari. Insyaallah dengan nanti yang hanya bisa merasakan sampai insyaallah nanti dapat pekerjaan. Insyaallah saya doakan. Insyaallah amalkan. Baca la ilaha illallah subhana inni kuntu minadh-dhalimin, sujud dibaca 999 waktu sujud. Ya, nggak usah ngambilin apa-apa, itu saja. Monggo. Gus, saya rindu, insya Allah nanti kalau pulang ke Jawa langsung ke Padepokan dari Andi Lukis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan datang ke Padepokan. Yang penting niatnya untuk menyambungkan silaturahmi, itu saja. Karena kalau niatnya satu untuk menyambungkan tali silaturahmi, maka pasti Allah akan menambahkan rezeki kita, menjauhkan dari segala bala. Karena ketika ada seseorang tamu yang datang dan saat itu orang itu berpelukan ataupun bersilaturahmi, maka saat itu seluruh malaikat mendoakan orang tersebut. Dan ketika orang itu pulang, maka dihilangkan juga segala penyakitnya, ditambahkan umurnya, dan dibarokahkan rezekinya. Sebenarnya kalau kepada bukan niatkan satu saja untuk silaturahmi. Karena kalau saman mengira saya itu sakti, saman bakal nyeselnya, karena saya tidak sakti. Jangankan saya sakti, wong saya itu sama seperti panjenengan, ya susah, ya sedih gitu. Kalau yang saya lihat itu semuanya jadikan hiburan saja. Semuanya hiburan untuk saling mendoakan, itu saja ya. Assalamualaikum Gus, Cikarang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cikarang. Assalamualaikum, tanya Gus, usaha dagang saya biar lancar, solusinya Gus biar bisa bayar utang. Dari Kuswanto. Kang Kuswanto, bisa pegang korek ya. Saya jualan korek. Saya korek ini, saya jualan korek ini, saya tempatkan di sini. Umpamanya di pinggir jalan, saya punya warung. Saya itu hanya menempatkan satu barang di sini. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini siapa? Allah. Paham Kang Rusyanto? Sama jualan, saya jualan nih. Saya sekarang jualan korek. Korek ini saya tempatkan pada warung saya. Saya hanya menempatkan satu barang di sini. Tetapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli korek ini siapa? Allah. Lalu bagaimana caranya? Karena kita hanya tahu satu jalan itu, jangan menuhankan diri kita ya. Kita itu hanya punya satu jalan toh, hanya menempatkan satu barang di sini. Tapi yang menggerakkan hati orang untuk beli barang ini siapa? Allah. Dan bagaimana caranya untuk
agar Allah menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini? Kembali ke pelajaran yang awal. Nanti kalau sudah selesai acara ini, sampean tonton lagi dari awal. Bagaimana caranya supaya Allah mengijabah doa-doa kita, ya. Oke, saya jelaskan wis. Jadi orang kalau berdoa itu harus tahu tata caranya. Yang pertama, dia harus tahu tentang asbabun nuzulnya dulu. Yang kedua, harus tahu waktunya. Yang ketiga, dia harus menggunakan wasilah. Yang keempat, dia harus memanggil dengan cara nama yang baik. Jadi sama kayak sampean minta kepada ibu atau siapa ke orang gitu. Kalau minta itu yang pertama harus tahu waktunya dulu. Jangan orang lagi repot minta, jangan orang lagi susah minta, ya nggak bakal dikasih. Minta itu harus tahu waktunya, pas santai ngobrol gitu minta. Dan waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah itu waktu malam. Ketika orang tidur, kita minta. Makanya malam itu digunakan untuk berdoa. Itu yang pertama. Jadi yang kedua harus menggunakan wasilah. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu harus lewat siapa yang paling disukai, yang dicintai oleh Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah itu baginda Rasulullah. Jadi kalau mau meminta kepada Allah, itu harus dengan menggunakan wasilah. Wasilah siapa? Yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dengan menggunakan sholawat. Yang ketiga, ketika meminta jangan langsung meminta, ojo langsung jaluk, dirayu sih. Caranya bagaimana? Panggil nama-nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Asmaul Husna. Pengen kaya baca Fatahu ya Rojak. Ingin mata kebatinnya kebuka ya baca ya Latif dan lain sebagainya lah. Ingin perkasa baca Aziz ya, dan sebagainya wis. Gitu ya. Paham ya? Ini saya sudah ngobrol sudah berapa menit ini Kang? Sudah 1 jam 5 menit. Ayo kita datang di kuya ya. Kita kasihan yang nunggu ini. Paling ini Gusnya ini apa? Ini Kang Uci ini gembredek dari tadi ngomong nggak ngenah ya. Mohon maaf karena tadi ada gempa. Ini mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf kalau kebanyakan ngomong. Yang nggak suka ya wis patah ini tinggal turu. Mohon untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah, ini sebelum saya datang ke sana, jangan pernah membenci orang yang membenci saya, jangan pernah mencaci orang yang mencaci saya. Saya tidak perlu dibela dengan cacian, saya tidak perlu dibela dengan hinaan. Tugas kita ketika dicaci maupun dihina, tidak membalas hinaan tersebut. Tugas kita itu mendoakan. Karena bisa jadi yang menghina kita itu memang ditugaskan Allah untuk mengingatkan diri kita ataupun menguatkan diri kita. Allah mendatangkan angin untuk melihat apakah pohon itu benar-benar kuat atau tidak. Makanya saya tidak pernah marah kalau ada orang yang membicarakan aib saya kepada siapapun, termasuk kepada saudara saya maupun kepada santri saya. Nanti dulu ada orang. Jangan-jangan dukun Kang. Monggo. Siap. Siap. Selesai ya? Oh iya. Aku tak ditabrak ya. Monggo. Oke, monggo. Alhamdulillah. Hati-hati. Betul apa-apa. Siap. Hati-hati. Kanan kiri kurang. Siap. Monggo. Siap. Ya, ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya sebelum saya berangkat, jangan pernah ini karena saya tadi baca komentar banyak yang menyampaikan hal-hal yang buruk. Tidak perlu saudara-saudaraku mencaci orang yang mencaci saya, tidak perlu saudaraku menghina orang yang menghina saya. Tugas kita ketika dicaci maupun dihina itu bukan membalas cacian tersebut. Tugas kita ketika kita dicaci ialah mendoakan orang yang menghina kita. Karena tidak ada namanya orang itu akan besar, akan jaya tanpa dengan cacian maupun hinaan. Jadikan hinaan maupun cacian itu untuk penyemangat diri kita menjadi lebih baik. Bisa jadi orang yang menghina kita itu memang ditugaskan Allah untuk menguji kita, ataupun memang menguatkan batiniah kita.
pohon itu sangat tahu kalau akarnya kuat ketika diterpa angin. Bisa jadi angin tadi memang diperintah oleh Allah untuk menguatkan akarnya tadi, dan angin tadi akan membuktikan mana akar yang benar-benar menancap di dalam tanah dengan kuat, mana yang akar hanya sekedar menempel saja. Jadi saya tidak pernah marah apabila ada orang-orang yang mencaci saya, menghina saya, ataupun membuka aib saya. Karena dengan semacam itu saya jadi lebih tahu mana orang-orang yang benar-benar sayang kepada saya, yang benar-benar suka kepada saya, atau yang suka kepada saya hanya karena ada apa-apanya, hanya karena mengira saya itu sakti, hanya mengira diri saya itu hebat, sehingga orang itu ikut dengan saya. Sehingga ketika mendengar perkataan orang, melihat dan mengetahui dari perkataan orang bahwa saya itu tidak sakti lalu pergi, itu buat saya tidak apa-apa. Makanya saya tidak pernah benci ataupun marah kepada orang-orang yang menghina atau mencaci saya. Makanya saya malah suka kalau di padepokan maupun di media-media orang-orang yang membicarakan keburukan saya maupun membicarakan tentang kejelekan saya. Karena dengan seperti itu saya jadi lebih tahu, dan saya jadi lebih yakin mana yang benar-benar ridho biridho, yang benar-benar suka dengan saya karena Allah, karena memang suka dengan saya apa adanya, bukan karena ada apanya, bukan karena saya itu dikira sakti dan sebagainya. Maka oleh sebab itu saya malah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudaraku yang mungkin mencaci maupun menghina saya. Terima kasih, santai mawon. Dan alhamdulillah sekarang kita mau berangkat ke sana. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga kita semuanya bisa menjadi saudara seduluan selawat yang walasi Gusti Allah. Apapun yang kita lihat ini adalah guru, adalah pelajaran untuk diri kita. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Nggih. Tak bisa kopinya dulu. Saya mau ngintip di dalam dukunya lagi apa, tapi takut dosa. Kita aja yo. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Kaget saya. Kula Samsudin saking Blitar, Mbah. Jadi silaturahmi. Silaturahmi, Mbah. Pengen ngobrol-ngobrol. Kula tebel lho niki saking Blitar lho. Assalamualaikum. Apa? Amat badhe silaturahmi. Nuwun tulung ngobrol. Oke. Ora perlu apa rek. Badhe silaturahmi. Silaturahmi apa? Ngobrol. Amat ampun Ngobrol apa? Nggih, pengen silaturahmi kula teng mriki. Oh, kon ndak sing jenenge Samsudin. Nggih. Sing dari sakti iku. Ndak, jono suryen. Ampun nesu rumiyin. Mboten Saya sampe lapor ini ganggu acara aku lapor ini. Badhe silaturahmi kula.
pengen ngobrol-ngobrol kali panjenengan. Ganggu bengi-bengi rene. Gak diundang gak opo. Ya kula pengen silaturahmi iki, tapi mboten saestu. Saya kesini niatnya untuk silaturahmi bukan. Tapi awakmu ganggu acaraku. Ya mohon maaf, mohon maaf. Ini saya tahu pasti mau nyantet orang ini. Urusanmu apa? Iya, iya, iya. Jangan marah-marah, Mbak. Marah-marah nanti stop loh. Sampai Urusanku. marah-marah terus sampai nanti. Mohon maaf. Itu ya. Saya kesini itu tujuannya untuk silaturahmi. Ya, aku Sampai sih. keganggu ini pasti mau ngelakuin suatu hal yang buruk. Iku urusanku. Awakmu lapor ini ki lapor, bengi-bengi rene ki Ya, lapor. saya juga pengen silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama panjenengan gitu loh. Pengen Ndak perlu silaturahmi awakmu. santai Ayo, Bang. santai 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 Cuk. santai 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 Ganggu ae. santai sabar sing sabar sing sabar sing sabar sing sabar ojo nusu-nusu Aku- sampean kok setruk loh. Awakmu tak delok-delok sok sakti. Bener maksudmu apa? Menantang awake dhewe. Enggak saya kan tadi saya bilang saya mau silaturahmi. Ndak perlu silaturahmi karo awakmu. Jangan marah-marah. Orang marah-marah itu. Awakmu isone guru ganggu tok. Ya, ini saat ini saya benar-benar pengen silaturahmi ke sini. Pengen Aleon, tuh. Yo, baik, padahal lapor itu. Tuh. Ayo. Sabar, santai. Apa ini? Yes. Saya kesini datangnya silaturahmi loh, baik-baik. Allah Akbar. La quwwata illa billah. Ayo. Ayo. Sudah. Ini enggak bisa diajak baik-baik ini. Wah, lihat ini tes aku, nantang berarti rene. Kon nganti tes aku, ayo. Tolong kabeh ilmu muni kene. Terus sini. Aja guys. Sudah. Sudah. Boleh ya taala toh. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Anakmu yang ketulanan saya kira. Allah Akbar. Wah, ada gantian guys. Jantung aku kecil. Nak, cantik lu aduh gua. Bismillah. Kaku. Kaku. Teman saya pengarep lanjut nih. Anda tiwang mau. Pakar kau lanjut nih sampean. Saya pengajian sama lanjut no. Amit kulo tigo. Bicara pangka sampai lanjut nih nyakiti wong wis. Apa mangga sampai lanjut narpan? Angka. Bisa pangka. Kamu wes yang jajal kesaktian. Saya enggak niat gajal kesaktian itu enggak. Saya kan tadi sudah bilang tujuan saya datang ke sini itu untuk silaturahmi. Memang saya rasakan panjenengan ini malam ini mau gerak menyandat orang. Apa enggak tahu tadi sudah diperingatkan sama Allah ada gempa tadi.
itu diperingatkan supaya apa? Kita ini bertobat itu sudah banyak dosa. Gitu loh. Jangan terus-terus dilakukan dosa semacam ini. Karena tidak kasihan orang-orang yang sampai sandat itu. Kasihan gitu loh. Dan terus mereka tetap ngeyel ya. Kayak begitu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya minta perlindungan kepada Allah. Tujuan murni gimana ngapain? Ya makanya saya bilang tadi, dihentikanlah nyantet-nyantet orang itu. Urusanmu karo aku apa? Ya sama kan kalau nyakitin orang, itu sama dengan menyakiti saya. Ada di dalam pelajaran kita itu amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang berbuat kezaliman itu harus dihentikan gitu loh. Dan saya sedikit pun tidak takut sama sekali kepada panjenengan, kecuali hanya kepada Allah. Sampai mau gimana pun saya nggak akan takut. Tolong dihentikan lah. Dihentikan wis mbah, sampun mbah. Untung ini ngawakmu ki apa kesel? Biasa kasihan orang-orang yang sampean sakit itu, kasihan. Mereka punya keluarga gitu loh. Kalau kakak yang disakiti kan ya kasihan. Lah, Gitu loh. iki apa? Lah aku nek kene yo oleh duit kok. Untung ya. Terus sampean kalau nambah ngene iki. ya kalau sampean apa ndak tahu tadi sudah diperingatkan sama Allah ada gempa tadi. Itu diperingatkan supaya apa? Kita ini bertobat itu sudah banyak dosa. Gitu loh. Jangan terus-terus dilakukan dosa semacam ini. Karena tidak kasihan orang-orang yang sampai sandat itu. Kasihan gitu loh. Dan terus mereka tetap ngeyel ya. Kayak begitu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya minta perlindungan kepada Allah. Tujuan murni gimana ngapain? Ya makanya saya bilang tadi, dihentikanlah nyantet-nyantet orang itu. Urusanmu karo aku apa? Ya sama kan kalau nyakitin orang, itu sama dengan menyakiti saya. Ada di dalam pelajaran kita itu amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang berbuat kezaliman itu harus dihentikan gitu loh. Dan saya sedikit pun tidak takut sama sekali kepada panjenengan, kecuali hanya kepada Allah. Sampai mau gimana pun saya nggak akan takut. Tolong dihentikan lah. Dihentikan wis mbah, sampun mbah. Untung ini ngawakmu ki apa kesel? Biasa kasihan orang-orang yang sampean sakit itu, kasihan. Mereka punya keluarga gitu loh. Kalau kakak yang disakiti kan ya kasihan. Lah, Gitu loh. iki apa? Lah aku nek kene yo oleh duit kok. Untung ya. Terus sampean kalau nambah ngene iki. ya kalau sampean cari duit itu buat apa? Buat makan toh. Kalau sampean hidup cuma buat makan, berarti sampean kayak hewan. Apa beda sampean sama hewan? Sampean kan punya akal, punya hati, nggak cuma punya nafsu toh. Kecuali kalau hewan cuma nafsu toh, kan punya akal, buat berpikir. Masa hidup nyakitin orang? Awal hidup cuma buat makan toh. Apa beda sama hewan kalau cuma buat makan? Kalau hidup cuma buat makan, apa beda sama hewan? Gitu loh. Ya kuwi ra nek urusane karo awakmu kuwi. Makanya toh kita ini kan dikatakan manusia sempurna itu karena kita ini punya akal dan punya nafsu. Akal kita harus mampu mengendalikan nafsu kita gitu loh. Jangan nafsu yang mengendalikan akal. Jangan cuman buat makannya sampean nyakitin orang, kerja pengen mulai kudu gelem rekoso gitu loh. Wis aku nyuwun tulung ning sampean iki. Wis lah, aja nyakiti wong neh lah, melas. Nah, lah aku nyuwun tulung ning sampean iki. Melasne sapa? Malas sing mbok sakiti kuwi. Jaluk tulung, kita tulung. Tulung wong mun tulung lo nyakiti wong kok. Arab. Halo. Ya. Jadi Nggak ikhlas sampean iki. piye ta? Ya arep ya iki lho, jomong ae. Mbok kuncale ngono. Ikhlas apa ora sampean iki? Lah awakmu niate silaturahmi iki ya nang omah. Ya iku silaturahmi iki aku. Kene iki nggonku kerja. Iya ya. Jalan turun tak? Kameramen. Mundur, Mas. Mundur. Ini mati. Mati. Mati ya. Mundur enggak apa-apa. Kalau mundur aja. Marah saya. Mundur enggak apa-apa, mundur. Marah orangnya. Nggih, Amit. Plus menjadi silaturahmi.
Ojo nyakiti wong melas. Ngono lho. Nggih. Ki apa tak welasi? Wah aku wong Yes, ngene kalau itu Cuman tak ada nih. aku lah. Awake Dhewe dhewe yo nambah. iya. Sik to, teman mau katakon kuwi ngopo melas. Awake urip iki mergo awake dhewe diuripi karo Gusti Allah. Isane ndelok mergo didelok karo Gusti Allah. Iso mlaku dimlakoni Gusti Allah. Dhewe urip iki mergo kasih sayang Gusti Allah. Lah terus tak sampean urip orang yang kasih sayang terus sampean kaya setan terus piye ngono lho. Mosok ndak izin karo Gusti Allah. Kalau sing urip sampean ndak izin. Ya kalau aku yo sekarang setan weh. Yo apa ya isin. Jangan Jangan Aja ngono piye aku. Jangan larani uang melas. Yes, tobat ayo. Ya Enggak. Ya wis kaya ngene kok tobat. Iya, Wong aku yang ngene iki yo ora setahun. urip ku ora mung nggo mangan. Urip ku ora mung nggo mangan. Urip ku ora mung nggo mangan. Kayak urip mung nggo mangan apa bedane awake dhewe karo kewan? Mbok yo tulung tinulung. Awake dhewe iki urip mergo kasih sayang Gusti Allah. Ya urip ku nganggo kasih sayang lah. Ngono lho. Sampeyan saiki timbang nyandati wong-wong wis sandat tenang kowe wis. Timbang nyandati wong-wong ne. Kowe jajal tenan. Monggo. Timbang Ojo salahne aku lek awak ora setang ini kene. ora apa-apa. Tak pasti Gusti Allah mati bagiku wis mati ben wis. Aku mati bagiku urip wis tak jihad ning Gusti Allah. Mati ora apa-apa. Ayo, santetan aku timbang kowe nyandat wong-wong wae. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu yang kosong ya Allah, memohon perlindungan-Mu ya Allah. Nah, jajal wong beda iki. Nyandet kok nganggo ngombe? Tak jajalan sik. Beracun ora? Tak jajalan sik. Nek kamera lho, ngeracun aku mlebu penjara kowe. Iki nganggo ilmu santet lho ya, ora nganggo Ya. racun lho ya. Iya wis tak pinggir. Saksine lho ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kekuasaan ya. Bismillah. Dari kita. Monggo. Aku iki urip iki. Alhamdulillah. Malah warak ya aku. Kembang kena tangki wangi-wangian tambah ini ora apa-apa. Cuk nanti ngono. Aja ngomong sing elek, omongan elek iki engko balik ning awakmu dhewe. Balik piye? Ya balik nang awakmu dhewe misi wong awakmu malah elek dhewe. Gak usah miso-miso. Balik ya awakmu. Ya wis, monggo. Lah di sana santai tenan aja miso-miso dirungani wong akeh. Tentang ali yo kan. Aku pengen apa mandek lek kamu bikin orang sakit tuh berhenti ya gitu loh. Nah, awakmu pangan kene apa yo iso lanjut nih aku. Ya makanya aja dilanjut. Lah yo lanjut. Makanya santai tenan aku. Ya. Santai tenan aku. Lah aku terkapar lanjut no. Lah aku diurip aja mbok lanjut. Mergo ning ngomong naik mungkar, kewajibanku tulung nulung. Tapi kowe pancen dhewe masalah santai tenan aku beres ta. Belum tobat apa ora? Apa? Ora bakal ilmu santetmu tak balik ning awakmu dhewe iki. Ben kowe ngrasane piye rasane disantet. Apa yo iso. Aja kok pikir jin mbok kirim ning aku iki aku ora iso balik ning awakmu.
Dijajal gini. Bismillah. Nanti ora krasa ya kan. Lah tamu dewi ya. Yo ngono ya. Ora krasa watuk-watuk. Napa sesek dodemu? Yo ngono rasane awakmu nek ndak tuang. Kaya ngono rasane iki. Jelekmu ora krasa. Balik. Cik bangkang ngeyel, nurut hawa nafsumu. Cik bangkang ngeyel. Atap kowe. Atap. Ya apa? Dia ilmu santet, lah kok nganggo fisik. Ah, cekake ngomong atap kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu gaib yang ada dalam tubuh ini. Allah. Kadang itu ngono pak ngono ya ini coklat. Bisa kan? Allah. Semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, tidak ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri kita. Seandainya seluruh manusia berniat menyakiti diri kita, Allah melindungi kita, tidak akan satu makhluk pun yang mampu menyakiti diri kita. Walaupun seluruh manusia berniat untuk menghinakan diri kita, kalau Allah memuliakan diri kita, tidak akan satu makhluk pun bisa menghinakan diri kita. Kita ini kayak gelas nih. Gelas ini kalau berisi air, angin nggak mungkin masuk. Tapi kalau gelas ini kosong, angin masuk. Maka kita harus berisi dengan zikirullah, mengingat Allah. Itu yang paling penting. Hidup jangan hanya diberi isi nasi dan sayur, tapi juga diisi dengan zikirullah, mengingat Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku semuanya. Kita semuanya menjadi saudara seduluran salawas yang melasuki kita Allah. Perbaiki sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.